Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kita senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitungnya. La in syakartum la azidannakum. Sehingga kewajiban kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, dengan mengakui bahwa nikmat apapun yang ada pada diri kita semuanya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang benar-benar bersyukur itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sangat sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sangat sedikit di antara hamba-Ku yang benar-benar bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga orang-orang yang terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan. Beliau adalah sebaik-baik teladan, beliau adalah sebaik-baik contoh dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Allah SWT menegaskan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian teladan yang baik. Dalam hal apa saja beliau merupakan teladan yang baik, sehingga seorang muslim mestinya menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai qudwah utama di dalam kehidupannya. Petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling baik.
seperti yang selalu kita baca, wa khairal hadi hadi Muhammad, dan sebagai petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang mengantarkan kita semua kepada keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita maklumi bahwa sumber ajaran agama kita adalah Al-Quran wa Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kedua-duanya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, turun secara berangsur-angsur dalam waktu 23 tahun. Setiap kali turun ada ayat yang turun, Rasulullah SAW bacakan kepada para sahabat. Rasulullah langsung menghafalnya, begitu juga dengan para sahabat, dan mereka berlomba-lomba untuk menghafalnya serta berusaha sekuat tenaga yang mereka miliki untuk mengamalkan setiap ayat yang mereka terima dari Rasulullah SAW. Oleh sebab itu di antara mereka ada yang menghabiskan waktu 8 tahun untuk menghafal surah Al-Baqarah seperti Abdullah bin Umar, karena mereka tidak hanya menghafal tapi juga memahami, membacanya dengan bacaan yang benar sesuai dengan yang diterima dari Rasulullah SAW, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Begitu juga dengan sunnah Rasulullah SAW, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak berbicara mengikuti hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ia tidak berbicara mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga Rasulullah SAW wajib bagi kita untuk mengikutinya dalam segala hal. Di antaranya adalah dalam tarbiyatul aulad, dalam mendidik anak, di dalam mengasuh, mengarahkan anak-anak kita yang merupakan harapan bagi kita di masa yang akan datang. Apalagi yang kita harapkan dari anak-anak kita selain doa dari anak-anak yang salih dan salihah, dan menjadikan anak kita sebagai anak yang salih dan salihah bukanlah suatu hal yang mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Dia memerlukan perjuangan, dia memerlukan proses yang panjang, dia memerlukan bekal ilmu, dia memerlukan kesabaran. Tidak mudah bagi seseorang untuk mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Apalagi di samping kesulitan-kesulitan tersebut, banyak faktor-faktor luar yang memalingkan seseorang dari menjadi anak yang soleh. Pendidikan-pendidikan yang buruk, lingkungan yang buruk dan sebagainya. Oleh sebab itu kita perlu melihat beberapa teladan dari Al-Quranul Karim dan dari Sunnah Rasulullah SAW, teladan yang baik di dalam mendidik anak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran banyak membahas tentang tarbiyatul aulad, tentang pendidikan anak, baik melalui para nabi maupun melalui hamba-hamba Allah yang soleh. Al-Quran membicarakan tentang pendidikan anak melalui tokoh-tokoh tersebut. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, di antaranya Ismail alaihissalam, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Luqman Al-Hakim, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang Al-Quran kisahkan kepada kita di dalam mendidik anak. Supaya apa? Supaya kita melihat teladan yang nyata, melihat contoh yang nyata di dalam mendidik anak. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara penggalan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mendidik anak adalah bagaimana ketika dia sudah tua berharap memiliki anak. Dalam sebagian riwayat dikatakan umur beliau saat itu 100 tahun. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadanya berupa anak, yaitu Ismail alaihissalam.
Begitu senang hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam beroleh seorang anak yang dalam Al-Quran dikatakan Ghulamin halim, seorang anak yang halim. Halim itu dalam bahasa Arab adalah seseorang yang dia bisa membalas keburukan orang dengan keburukan juga, tetapi dia menahan diri. Itu disebut dengan al-hilm. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, kata Allah. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim berupa seorang anak yang halim, anak yang santun, anak yang lemah lembut. Nabi Ibrahim begitu senang hatinya setelah dia berharap sekian lamanya untuk mendapati anak. Setelah anaknya mulai tumbuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ujiannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam." Ketika anaknya sudah bisa berusaha bersamanya, kata sebagian ahli tafsir, ketika anaknya sudah mendekati usia baligh. Ketika anaknya sudah mendekati usia baligh, dia sudah bisa membantu ayahnya. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk melakukan suatu perbuatan yang sangat berat. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Ibrahim, "Ya bunayya inni ara fil manam." Wahai anakku yang aku kasihi, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam tidur, anni azbahu, bahwa aku menyembelihmu. Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya, dan mimpi para nabi adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wajib dilaksanakan atau terjadi apa yang dilihat oleh Nabi dalam mimpinya. Mimpi Nabi Ibrahim, dia melihat anaknya, dia melihat bahwa dirinya menyembelih anaknya. Ini azbahu, sesungguhnya aku menyembelih kamu. Ini ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam tidur. Anni azbahu, bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur maza tar, maka perhatikanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti yang telah kita kisahkan, dia begitu mengharapkan anaknya dalam waktu yang sangat lama. Dan setelah Allah SWT berikan kepadanya seorang anak, lalu Allah berikan ujian kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya lewat mimpinya di dalam tidurnya. Tapi Nabi Ibrahim, seorang bapak yang sangat pengasih kepada anaknya, tidak serta-merta melaksanakan apa yang Allah perintahkan tersebut. Padahal kita meyakini sebagaimana Ibrahim alaihissalam bahwa perintah Allah itu adalah perintah yang hak, yang benar. Tapi Nabi Ibrahim tidak serta-merta menyembelih anaknya, walaupun itu berdasarkan kepada wahyu. Tapi dia perintahkan kepada anaknya apa yang Allah perlihatkan kepadanya di dalam mimpinya. Anni azbahu, bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana sikapnya seorang anak ketika hal itu disampaikan oleh bapaknya? Tidak ada yang akan menerima hal tersebut. Kata Nabi Ibrahim, "Fanzur maza tara," perhatikan olehmu apa pendapatku terhadap wahyu yang Allah berikan kepadaku tersebut melalui mimpi. Kata Ismail, "Ya abadi, wahai ayahku yang aku kasihi, if'al ma tu'mar." Lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana ayahnya Ibrahim alaihissalam, adalah dua orang hamba Allah yang beriman sepenuhnya dengan kenabian ayahnya Ibrahim alaihissalam. Sehingga apapun yang Nabi Ibrahim perintahkan kepadanya, dia sanggup untuk mengerjakannya. Dia membenarkannya dengan sepenuhnya, bahwa apa yang diperintahkan oleh ayahnya, apa yang akan dilakukan oleh ayahnya benar-benar merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan wahai ayahku, engkau dapati aku termasuk di antara orang-orang yang bersabar.
ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali tidak ada manusia yang sanggup untuk melaksanakannya. Bagaimana seorang anak yang sudah lama diimpikan begitu lahir terpisah jauh dari ayahnya, karena Ibrahim ada di negeri Irak, sementara anaknya beliau letakkan atau beliau tinggalkan di Makkah, negeri yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, negeri yang tidak ada penghuninya, negeri yang di situ tidak ada bahan makanan sama sekali. Tetapi karena begitu kasihnya Nabi Ibrahim kepada anaknya, tetap dia laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Ismail alaihissalam, karena beriman kepada ayahnya sebagai seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala, yakin akan kerasulan ayahnya Ibrahim alaihissalam, dia tidak meragukan sama sekali apa yang disampaikan oleh ayahnya. Dia mengatakan, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku di antara orang-orang yang bersabar. Falamma aslama, ketika keduanya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika keduanya tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim menelungkupkan anaknya supaya dia tidak melihat wajah anaknya di saat menyembelihnya. Dihadapkan wajah anaknya ke tanah supaya ketika dia menyembelih anaknya, dia tidak melihat wajah anaknya tersebut, sehingga timbul belas kasihan dalam dirinya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nadainahu, kami panggil Ibrahim, an ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami membalasi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini merupakan ujian yang nyata. Wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus Ismail alaihissalam dengan sembelihan yang besar. Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Walaupun berat, walaupun susah untuk dilaksanakan, dia tetap laksanakan. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, berupa menyembelih anaknya satu-satunya saat itu. Dan Nabi Ismail alaihissalam, dia membantu bapaknya di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih dirinya sendiri, suatu hal yang sangat berat. Tetapi bagaimana Ibrahim alaihissalam bisa memperoleh anak seperti itu, yang taat dan patuh kepada semua yang diperintahkannya, yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau tidak melalui pendidikannya, kalau tidak melalui ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Tentu sebelumnya Nabi Ibrahim telah mendidik anaknya dengan pendidikan yang imani, pendidikan yang menanamkan keimanan, pendidikan yang menanamkan rasa cinta dan taat serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang menanamkan bagaimana supaya kita semua sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ini yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Bagaimana menjadikan seorang anak sebagai orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, setelah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita dapati juga anaknya sendiri, yaitu Ismail alaihissalam, di mana beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim karena sifatnya yang begitu mulia, seperti yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat 54-55. Allah mengatakan, "Wadhkur fil kitab Ismail, innahu kana shadiqal wa'di, wa kana rasulan nabiyya, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati, wa kana 'inda rabbih mardiyya." Kata Allah Subhanahu wa taala, sebutkanlah, kisahkanlah kepada kaum wahai Muhammad siapa Ismail
yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah perintahkan nabinya yang mulia Muhammad SAW untuk mengisahkan kepada kaumnya Rasulullah SAW, kepada umatnya, apa yang disuruh kisahkan, yaitu Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim. Innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya Ismail ini, dia adalah seorang yang shadiqal wa'di, yang benar dalam janjinya. Ketika dia menjanjikan sesuatu, dia menepati janji tersebut. Seperti dikisahkan bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam, ketika dia membuat janji dengan seseorang, lalu orang tersebut tidak datang ke tempat yang telah disepakati, maka Nabi Ismail menunggu orang tersebut di tempat tersebut sampai besoknya, masih ada di situ di tempat tersebut, sehingga orang itu datang dan mengatakan, apakah engkau masih di sini? Kata Ismail alaihissalam, saya masih di sini sejak kemarin, saya masih di sini. Kata orang tersebut, sesungguhnya saya lupa akan janji engkau. Di sini kata ulama, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Ibrahim, tentang Ismail, innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya dia benar dalam janjinya, dia menepati janjinya. Karena di antara ciri orang yang beriman adalah dia senantiasa menepati janjinya, dan ciri-ciri orang yang nifaq di dalam dirinya adalah dia menyelisihi janjinya. Para ulama lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan shadiqal wa'di, tepat dalam janjinya, benar dalam janjinya. Dalam kisah Ismail ini, kata sebagian ulama, adalah janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara, ya abatif'al, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk di antara orang-orang yang bersabar. Dan Nabi Ismail menepati apa yang telah dia janjikan itu kepada ayahnya. Dia berjanji, saya akan bersabar di dalam melaksanakan ujian Allah Subhanahu wa taala ini, dan dia tepati janji tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji Ismail bahwa dia adalah orang yang benar dalam janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan ia merupakan seorang rasul sekaligus seorang nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, dan ia memerintahkan keluarganya untuk senantiasa mengerjakan salat. Ini dia. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Sebelum Allah mengisahkan bahwa Ismail ini adalah orang yang senantiasa yang memerintahkan keluarganya untuk sholat. Sebelumnya Allah sebutkan sifat terbaik dari Ismail, yaitu dia adalah orang yang menepati janjinya. Dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Di sini kita bisa pahami bahwasanya seorang bapak mesti menjadi qudwah, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Perintah seorang bapak tidak akan dikerjakan oleh anak-anaknya kalau bapaknya sendiri tidak mengerjakannya. Larangan seorang bapak tidak akan ditinggalkan oleh seorang anak kecuali bapak tersebut yang terlebih dahulu meninggalkannya. Allah puji dulu Nabi Ismail alaihissalam dengan akhlak-akhlaknya yang sangat mulia. Lalu Allah kisahkan apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail kepada keluarganya, apa yang diajarkan, diperintahkan oleh Nabi Ismail kepada anaknya. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dia memerintahkan keluarganya untuk menegakkan sholat. Jadi sholat sudah ada pada nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Mereka semua sudah mengerjakan sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dia adalah orang yang senantiasa memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat. Para ulama juga mengatakan bahwa perintah kepada sesuatu juga merupakan perintah untuk melaksanakan sarana-sarana untuk melaksanakan perintah tersebut. Allah perintahkan Nabi Ismail untuk mengajarkan atau memerintahkan keluarganya mengerjakan salat. Maka seluruh sarana-sarana untuk pelaksanaan salat itu juga Nabi Ismail perintahkan kepada keluarganya. Seperti misalnya tata cara salat
rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, khusyuknya, pembatal-pembatalnya. Nabi Ibrahim ajarkan juga kepada keluarganya. Begitu juga kita dalam kehidupan. Kita tidak sebatas memerintahkan anak kita untuk mengerjakan sholat, tapi ajarkan dia tata cara sholat yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga perintah kita itu tidak hanya perintah teoritis, tidak hanya perintah yang bersifat teori, tapi bersifat praktis, nyata. Oleh karena itu, seorang bapak juga memerlukan ilmu di dalam mendidik anaknya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dia memerintahkan keluarganya untuk sholat. Dan ini kata para ulama tidak sekali dua kali, tapi adalah sesuatu yang berlangsung dalam waktu yang lama. Seorang bapak tidak cukup mengajarkan anaknya untuk mengerjakan ibadah, terutama sholat 5 waktu, tidak cukup hanya sekali dua kali, tetapi harus menjadi sesuatu yang prioritas dalam kehidupannya, sesuatu yang paling utama. Kalau seandainya perintah mengerjakan sholat ini bukan sesuatu hal yang utama dalam mendidik anak, maka Allah tidak akan kisahkan dalam kisah-kisah orang yang dijadikan teladan mendidik anak dalam Al-Quran. Baik itu Nabi Muhammad SAW. Di antara yang Allah gambarkan tentang beliau dalam mendidik keluarganya adalah menegakkan sholat. Nabi Ismail alaihissalam, di antara unsur yang Allah perintahkan kepada Nabi Ismail dalam mendidik keluarganya adalah mendirikan sholat. Luqman, di antara unsur yang Allah perintahkan kepada Luqman dalam mendidik anaknya juga mendirikan sholat dan sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakah. Dan ia memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat dan membayarkan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyah. Dan ia di sisi Rabbnya termasuk di antara orang-orang yang diridai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita tentang seorang nabi yang mulia, Ismail, yang merupakan bapaknya orang-orang Arab Hijaz. Di mana Nabi Ismail alaihissalam, beliau bukan orang Arab, ya, ibunya adalah orang dari Mesir dan ayahnya dari Babilonia, dari negara yang sekarang termasuk bagian dari Irak. Tetapi Nabi Ismail ditinggalkan oleh bapaknya di Makkah. Lalu penduduk dari Yaman lewat tempat tersebut menemukan sumber air dan mereka akhirnya menikahkan Ismail dengan salah seorang dari putri mereka, sehingga Nabi Ismail dianggap sebagai bapaknya orang Arab. Beliau memiliki keturunan, memiliki anak, memiliki keturunan. Apa yang Nabi Ismail ajarkan kepada anaknya, di antaranya adalah iqamatus shalah, menunaikan salat. Betapa banyak orang tua yang tidak memberikan perhatian terhadap anaknya terkait dengan sholat ini. Anaknya tidak mengerjakan pekerjaan sekolah, orang tuanya marah. Anaknya nggak ikut les, orang tuanya marah. Anaknya nggak ikut olahraga, orang tuanya marah. Adakah orang tua yang marah, yang menegur anaknya ketika anaknya tidak mengerjakan sholat? Ini yang penting. Sholat harus menjadi prioritas utama dalam seorang muslim atau bagi seorang muslim di dalam mendidik anaknya. Kemudian teladan yang lain dalam Al-Quran adalah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dalam satu ayat dalam surah Taha ayat 132. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat. Khitabnya dalam ayat ini adalah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Yang Allah perintahkan dalam ayat ini untuk mengerjakan salat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat. Istri-istrimu wahai Muhammad SAW, anak-anakmu, perintahkan mereka semua
untuk mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau di dalam melaksanakan sholat. Dan bersabarlah engkau di dalam melaksanakan sholat. Sholat perlu kesabaran. Ya, apalagi sholat subuh dan sholat isya, di mana orang ada yang capek, ada yang letih, ada yang sudah ngantuk dan sebagainya. Begitu juga dengan sholat subuh, ya, ada yang masih ngantuk, ada yang masih ya tidur dan sebagainya. Dia perlu bangun, dan itu semua memerlukan kesabaran. Dan Allah perintahkan agar kita bersabar dalam sholat ini melalui perintah kepada Nabi-Nya yang mulia Muhammad SAW. Wastabir 'alaiha, bersabarlah dalam melaksanakan sholat. Ya, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Jangan sampai seseorang beranggapan bahwa kalau dia sholat rezekinya berkurang. Jangan sampai ada anggapan seperti itu. Kalau saya sholat ini, saya tutup toko saya, lalu saya pergi sholat, nanti pembeli ada yang tidak jadi membeli toko saya, ada yang luput dari saya. Allah ingatkan bahwa rezekimu tidak akan berkurang dengan mengerjakan sholat. Rezeki yang telah Allah tentukan bagimu tidak akan terluput darimu dengan mengerjakan sholat. Nah, ini penting bagi seorang muslim. Jangan sampai dia ya beranggapan bahwa kalau dia mengerjakan sholat rezekinya akan luput, rezekinya akan lepas dari dirinya. Tidak, justru sebaliknya, dengan mengerjakan sholat rezeki akan Allah datangkan. Sehingga para salaf zaman dahulu, ketika terjadi bencana, ketika terjadi musibah, mereka mendirikan sholat sebagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dan para salaf setelahnya. Bahkan ketika mereka ditimpa oleh musibah, mereka tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, juga mengerjakan sholat. Kata Allah SWT, wastabir 'alaiha, bersabarlah engkau di dalam mengerjakan sholat. Sholat yang kita kerjakan sebagai umat Islam tidak banyak, 5 kali saja dalam sehari dan semalam. Awalnya Allah perintahkan 50 kali. 50 kali ketika pertama kali Allah perintahkan sholat ini. Kemudian Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bertemu dengan Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Nabi Muhammad menjawab 50 kali sholat. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya, minta keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bolak-balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta keringanan. Akhirnya sholat ditetapkan 5 waktu dalam sehari dan semalam. Walaupun 5 kali dalam sehari dan semalam pahalanya sama dengan mengerjakan sholat 50 kali. Tetapi yang 5 kali ini saja banyak sekali umat Islam yang tidak melaksanakan. Dan di antara sebab banyaknya orang yang menyia-nyiakan sholat adalah karena tidak diajarkan oleh orang tuanya. Coba kita perhatikan orang-orang yang tarikus sholat, yang meninggalkan sholat. Apa di antara sebabnya? Apakah kesibukannya? Apa kemiskinannya? Apa karena usahanya? Di antara sebabnya adalah karena tidak dibiasakan dari kecil untuk melaksanakan sholat. Bapaknya bangun untuk sholat subuh, anaknya masih tidur, masih ngorok, tidak dibangunkan. Ketika bapaknya pulang kerja, yang ditanyakan bukan sholat, udah buat PR, udah belajar, udah makan, udah minum, udah tidur, tidak dikerjakan. Hal salaita, apakah kamu sudah sholat? Mestinya itu yang ditanyakan pertama kali, supaya tertanam dalam diri anak bahwa sholat adalah prioritas utama dalam diri seorang muslim. Sebelum kita menanyakan yang lain, kalau seandainya sholat tidak penting, Allah tidak akan ceritakan kepada kita tentang nabi-nabinya, tentang hamba-hambanya yang mulia, bahwa di antara ajaran mereka adalah menjaga sholat ini. Kita semua berkewajiban menjaganya. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Peliharalah oleh kalian sholat dan sholat pertengahan, sholat asar.
Kemudian kata Allah, nahnu narzuquka, kami yang memberikan kamu rezeki. Allah yang menjamin rezeki hambanya. Orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah seumur hidupnya, yang tidak taat dan patuh kepada Allah seumur hidupnya, mereka saja Allah berikan rezeki. Apalagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang rukuk dan sujud kepadanya, pasti Allah berikan rezeki kepada kita. Oleh sebab itu, di dalam mendidik anak, jangan sampai seseorang merasa bahwa kalau dia sholat, dia akan terluput dari rezekinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi figur yang sangat penting di dalam mendidik anak di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu Luqman Al-Hakim. Allah kisahkan tentang Luqman ini di dalam satu surah yang diberi nama dengan nama Luqman, yaitu surah Luqman. Kata ulama seperti Syekh Abdul Aziz Al-Badawi, seandainya pendidikan-pendidikan yang diajarkan oleh Luqman ini kepada anaknya adalah bukan pendidikan yang utama, Allah tidak akan kisahkan dalam Al-Quran. Yang Allah kisahkan dalam Al-Quran itu adalah inti-intinya, saripati dari pendidikan-pendidikan. Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita tentang Luqman Al-Hakim. Apa di antara dasar-dasar pendidikan yang diberikan, yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya? Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuh. Ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya di saat dia memberikan nasihat kepada anaknya. Apa pesan atau ajaran Luqman kepada anaknya yang terutama dan merupakan prioritas? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah sama sekali dengan apapun. Nah, ini ajaran akidah yang harus ditanamkan oleh seorang bapak kepada anaknya. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah, jangan memalingkan ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta-minta kepada Allah, kalau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sta'alta fas'alillah. Kalau kamu minta tolong, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita beribadah hanya kepada Allah, maka kita meminta tolong dalam hal yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia, kita hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam setiap salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jangan minta tolong kepada kubur-kubur, kepada wali-wali yang telah meninggal dunia, kepada orang-orang yang tidak sanggup memenuhi apa yang kita minta kepadanya. Dia sudah meninggal ya dalam waktu yang lama. Bahkan ada yang meninggal karena sakit, lalu orang datang meminta kesembuhan kepada dia. Suatu hal yang tidak mungkin dilakukannya. Ini yang pertama kali diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah sama sekali. Apabila kamu beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita diciptakan adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pendidikan yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah tentang muraqabatullah. Bagaimana seseorang merasa diawasi setiap waktu, setiap detik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Luqman mengajarkan tentang tauhid. Kemudian ayat berikutnya, ini bukan perkataan Luqman yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya, ayat selanjutnya kembali kepada ucapan Luqman yang Allah kisahkan. Apa itu? Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhra aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, seandainya ada seberat biji, ya, lalu biji tersebut tidak berada di dalam batu yang sangat besar, atau di langit atau di bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya. Ini kata ulama adalah bagaimana kita menanamkan muraqabah,
rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Tidaklah terjadi maksiat di muka bumi. Tidaklah seseorang melanggar aturan Allah illa li dha'fil muraqabah. Tidaklah orang melanggar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali karena lemahnya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau di mana-mana ada CCTV, nggak akan ada yang mau melanggar aturan. Ya, dia takut dilihat oleh orang lewat CCTV. Dia takut melanggar aturan. Ini pengawasan manusia. Bagaimana kalau yang mengawasi itu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Oleh sebab itu seorang bapak wajib menanamkan rasa muraqabah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak. Allah Maha melihat kamu, Allah Maha mendengar, Allah Maha halus pengetahuannya, Allah Maha mengetahui segala yang detail, Allah Maha melihat, Allah Maha memantau, Allah Maha memperhatikan apapun yang kita kerjakan. Bukankah dalam Al-Quran di ujung-ujung ayat sering sekali ada wallahu bima ta'maluna khabir, wallahu alimun bima ta'malun, dan banyak ayat seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya seorang anak merasa bahwa ada Rabb yang senantiasa mengawasinya, sehingga tidak mudah bagi dia melaksanakan atau mengerjakan maksiat. Orang terjatuh ke dalam maksiat adalah karena dia merasa Allah tidak mengawasinya, sehingga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam kehidupan kita, di antara hal yang perlu kita tanamkan kepada anak kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau dan mengawasinya, melihatnya, memperhatikannya. Dan ada malaikat di sisi kiri dan di sisi kanannya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian apalagi di antara pilar utama pendidikan Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku tegakkanlah salat kembali. Allah kisahkan tentang hambanya yang mulia Luqman, apa yang diajarkan kepada anaknya? Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, perintahkan kepada yang ma'ruf dan laranglah dari yang munkar. Kita tidak cukup menjadi seorang hamba yang baik saja. Kita juga mesti menjadi hamba yang berperan aktif menjadikan orang lain sebagai orang yang baik, yang taat dan patuh kepada Allah, yang taat dan patuh kepada Rasulullah SAW. Sehingga perlu juga menjadi seseorang yang menegakkan amal ma'ruf nahi munkar sebisanya, semampunya, dan sesuai dengan kaidah-kaidah amal ma'ruf nahi munkar yang telah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah kepada yang baik. Jangan sampai ketika berada di suatu tempat kita hanya diam saja, tidak mengajak kepada yang baik. Banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang berada di suatu tempat, dia sudah malu memperlihatkan keislamannya. Banyak sekarang dia malu-malu mengakui bahwa dia seorang muslim, ya, supaya diterima dalam pergaulan. Dia tidak mengajak orang lain ke dalam kebaikan. Dia tidak berdakwah, tidak menyeru orang lain kepada agama yang dia yakini sebagai al-haq, sebagai kebenaran. Sementara orang-orang kufar saja mengajak orang-orang lain ke dalam agamanya. Ya, sampaikan kepada siapa saja bahwa al-Islam huwa dinul haq, bahwa Islam adalah agama yang hak, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam adalah satu-satunya jalan yang diridhai menuju Allah Subhanahu wa taala. Ajak teman-teman untuk melaksanakan ajaran agama, untuk ngaji, untuk mengerjakan sholat dan sebagainya. Itu adalah tugas kita sebagai seorang muslim. Wanha 'anil munkar, cegahlah dari kemungkaran. Kemungkaran apa saja harus ada peran kita, dan harus kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya menegakkan yang baik dan mencegah dari kemungkaran merupakan tugas seorang muslim dalam kehidupan. Kalau bukan kita yang menegakkan yang baik
dan melarang kemungkaran oleh siapa? Kitalah yang Allah perintahkan, dan kebaikan umat ini, umat Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa ciri-ciri umat yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang munkar. Jangan diam. Kemudian Luqman tidak lupa mengingatkan anaknya bahwa di dalam mengajak orang ke dalam kebaikan dan melarang orang melakukan kemungkaran itu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Sebab itu Luqman mengatakan, wasbir ala ma asaba. Bersabarlah engkau di dalam menghadapi segala cobaan yang menimpa engkau. Bersabarlah, ya. Dan kesabaran tidak hanya diperlukan di dalam berdakwah, dalam sholat perlu kesabaran, dalam menghentikan maksiat perlu kesabaran, dalam menghadapi ujian dari Allah SWT perlu kesabaran. Karena itulah seorang bapak perlu mengingatkan kepada anaknya untuk senantiasa bersabar, untuk senantiasa mengontrol dan menguasai diri dari berkeluh kesah, dari membenci apa yang telah Allah SWT takdirkan bagi kita. Terkadang seorang bapak dia menghadapi begitu banyak kesulitan dalam kehidupannya, dalam ekonominya, maka dia pertanamkan kepada anaknya untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian hidup ini. Ini beberapa figur di dalam mendidik anak yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Untuk apa? Untuk kita jadikan sebagai contoh, sebagai teladan di dalam mendidik anak-anak kita. Cukup. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pagi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat bagi saya menyampaikan, juga bagi para hadirin yang menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa meneguhkan kita semua di dalam mencari ilmu untuk bekal kehidupan kita, termasuk diantaranya di dalam mencari ilmu terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Jika ada kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika apa yang saya ucapkan dan sampaikan tadi mengandung suatu kesalahan, maka itu dari diri saya sendiri dan juga dari setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.